Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Al-Fajri atau bisa kalian panggil dengan Kak Ilham. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari yang mengenai terlebih dahulu diferensiasi sosial. Dan yang kedua nantinya kita akan mempelajari stratifikasi sosial. Yuk langsung saja kita mempelajari diferensiasi sosial. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu diferensi sosial? Sebelum kita memulai pembelajaran mengenai diferensi sosial, di sini kakak akan menyampaikan atau menginformasikan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama yaitu untuk memahami dari hakikat diferensi sosial. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi dari bentuk-bentuk dari diferensi sosial. Nah, langsung saja yuk kita belajar mengenai diferensi sosial. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama yaitu tentang hakikat dari diferensi sosial. Nah, pada hakikat diferensi sosial ini kita akan mempelajari yaitu pengertian dan ciri-ciri dari diferensi sosial. Di sini kakak mempunyai sebuah gambar yaitu peta Indonesia. Nah, ada yang tahu Indonesia ini memiliki keanekaragaman suku, ras, dan agama. Nah, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia ini memiliki jumlah suku sebesar 1.310 suku bangsa yang terdiri dari suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, dan lainnya. Nah, keanekaragaman suku-suku tersebut dikelompokkan menjadi satu, yaitu suatu kelompokan yang bernama kelompok suku bangsa Indonesia. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa diferensi sosial yaitu berasal dari dua kata, yaitu ada diferensi dan ada sosial. Diferensi sendiri yaitu mempunyai pengertian yaitu pengelompokan atau golongan. Sedangkan sosial yaitu mempunyai pengertian yaitu masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, variasi pekerjaan yang dikaitkan dengan prestis individu atau kelompok dalam kehidupan sosial. Dari kedua pengertian tersebut bahwa diferensi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan individu atau kelompok dalam suatu masyarakat berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan tertentu melainkan perbedaan yang ada tetap membuat mereka memiliki kedudukan yang sama. Dalam masyarakat majemuk, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, klan, dan agama. Nah, pengelompokan tersebut disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Sementara pengelompokan didasarkan atas pada perbedaan provinsi dan jenis kelamin itu disebut dengan heterogenitas sosial. Setelah kita memahami pengertian dari diferensi sosial, di sini kita berlanjut ke ciri-ciri dari diferensi sosial. Nah, ciri-ciri diferensi sosial itu yaitu ada 3. Yang pertama adalah ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Nah, yang pertama yaitu ada ciri fisik. Nah, pengelompokan masyarakat ini timbul karena ada perbedaan ciri fisik tertentu. Misalnya warna kulit. Yang kedua yaitu ada ciri sosial. Pengelompokan masyarakat ini dapat timbul karena adanya perbedaan cara pandang dan pola pikir di dalam suatu masyarakat. Misalnya, contohnya yaitu pola pikir dari tentara berbeda dengan pola pikir seorang guru. Yang ketiga, itu ada ciri budaya. Nah, ciri budaya ini adalah pengelompokan masyarakat yang timbul karena adanya perbedaan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai yang dianutnya. Gimana adik-adik? Sudah paham mengenai diferensi sosial? Tentunya sudah paham ya. Nah, kini kita berlanjut ke materi yang kedua yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk dari diferensi sosial. Bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial itu ada 6 bentuk. Yang pertama ada diferensi ras,
ada diferensi suku bangsa, ada diferensi klan, ada diferensi agama, ada diferensi jenis kelamin, dan ada diferensi yang namanya profesi. Nah, yang pertama itu adalah diferensi ras. Diferensi ras ini ialah pengelompokan yaitu didasarkan pada ciri biologis atau kita sebut dengan ciri fisik bawaan, bukan berdasarkan pada ciri sosiologisnya atau budayanya. Menurut Appleton, ras ini secara garis besar itu ada 3, yaitu ada ras Mongoloid, ras Negroid, dan ras Caucasoid. Ras Mongoloid memiliki ciri kulit yang berwarna kuning sampai sawo matang. Nah, ras Mongoloid ini kita bisa dapat jumpai yang terdapat di Asia dan di India. Yang kedua itu ada ras Negroid. Nah, ras Negroid ini ialah memiliki ciri fisik yaitu rambut keriting dan kulit hitam. Nah, ras ini dapat kita ditemui di benua Afrika. Yang ketiga itu ada ras Caucasoid. Nah, ras Caucasoid ini ialah memiliki ciri fisik seperti hidung mancung, terus warna kulit putih, dan memiliki rambut merah kepirangan. Nah, ras ini dapat kita jumpai di benua Eropa. Nah, yang kedua ada diferensi suku bangsa atau diferensi etnis. Diferensi etnis ini ialah golongan sosial yang memiliki ciri yang didasarkan pada asal-usul, tempat asal, dan kebudayaan. Nah, contohnya itu suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, suku bangsa Indonesia ini ialah beraneka ragam. Nah, salah satunya ada di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini terdapat suku bangsa yaitu yang bernama suku Sunda. Yang ketiga itu ada diferensi klan. Nah, diferensi klan ini ialah pengelompokan yang didasarkan pada garis keturunan atau kekerabatan. Nah, dalam masyarakat Indonesia, klan ini terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama yaitu klan berdasarkan garis keturunan ibu, yang kedua ada klan berdasarkan garis keturunan ayah. Klan yang berdasarkan garis keturunan ibu itu disebut dengan klan matrilineal. Nah, klan ini dapat kita jumpai di masyarakat Minangkabau. Nah, nama-nama klan di Minangkabau ini salah satunya adalah klan Dalimo. Sedangkan untuk klan yang berdasarkan garis keturunan ayah itu disebut dengan klan patrilineal. Nah, klan ini dapat kita jumpai pada masyarakat Batak. Masyarakat Batak ini menyebutnya dengan marga. Nah, salah satu marga di Batak ini ada yang bernama marga Siregar. Selanjutnya ada diferensi agama. Diferensi agama ini secara sosiologis yaitu penggolongan secara horizontal. Nah, penggolongan ini dapat dibedakan khususnya pada masyarakat Indonesia itu seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan ada agama Konghucu. Kemudian yaitu ada diferensi jenis kelamin. Nah, diferensi jenis kelamin ini ialah pengelompokan yang berdasarkan jenis kelamin. Sejak dilahirkan kita dikaruniai yang namanya jenis kelamin. Jenis kelamin dapat dibedakan menjadi 2, ada laki-laki dan perempuan. Nah, kedudukan laki-laki dan perempuan ini dalam masyarakat ini yaitu memiliki kedudukan yang sama. Nah, contohnya seperti pada bidang pilot, yaitu dimana dulu pilot ini banyak yang berprofesi yaitu jenis kelamin laki-laki, dan sekarang telah beralih menjadi kedudukan yang sama, yaitu ternyata perempuan juga dapat menjadi seorang pilot. Dan yang terakhir yaitu ada diferensi profesi. Diferensi profesi ialah pengelompokan yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau keterampilan tertentu. Contohnya seperti yaitu seorang guru. Nah, seorang guru tentunya yaitu memiliki keterampilan tertentu, yaitu seperti keterampilan dalam mengajar dan keterampilan dalam mendidik guru kepada siswanya. Selanjutnya materi tentang stratifikasi sosial.
Nah, di dalam materi stratifikasi sosial ini kita akan mempelajari yang namanya pengertian. Yang kedua ada faktor penyebab dari stratifikasi sosial. Yang ketiga ada dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri yaitu berasal dari kata stratifikasi dan sosial. Stratifikasi yaitu lapisan, sedangkan sosial adalah masyarakat. Nah, salah satu tokoh sosiologi yang mengatakan bahwa stratifikasi sosial menurut Max Weber, ia mengatakan bahwa stratifikasi sosial ini ialah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial ke dalam lapisan-lapisan tertentu. Selain itu juga di sini ada pengertian dari P.T. Sorokin. Dia mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarki. Nah, selain itu juga di sini ada pengertian dari John Parker. Dia mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah suatu pola penempatan kategori kelas-kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda. Wujud dari pelapisan sosial di dalam masyarakat itu lebih dikenal dengan istilah kelas sosial. Nah, kelas sosial ini terdiri dari 3 kelas sosial. Yang pertama itu ada kelas sosial tinggi, ada kelas sosial menengah, dan ada kelas sosial rendah. Nah, kelas sosial tinggi ini biasanya ditempati oleh masyarakat seperti para pemimpin atau penguasa. Nah, sedangkan untuk kelas sosial menengah itu biasanya ditempati atau diduduki oleh kaum-kaum intelektual seperti dosen, terus guru, terus ada pengusaha menengah dan pegawai negeri. Nah, sedangkan untuk kelas sosial yang rendah itu biasanya ditempati oleh buruh, terus ada petani guren dan ada pengusaha kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab dari stratifikasi sosial. Faktor penyebab dari stratifikasi sosial ini diantaranya ada kemampuan atau kepandaian, usia, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian anggota masyarakat, dan harta benda. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Jika seseorang yang mempunyai sifat fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah. Dan jika seseorang yang pandai dan bijaksana itu akan dijadikan seorang pimpin dalam masyarakat. Nah, dengan demikian sudah terbentuklah suatu pelapisan sosial di dalam masyarakat yang berdasarkan kemampuan tertentu. Kemudian kita mempelajari materi yang terakhir di stratifikasi sosial, yaitu dasar stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Nah, dasar stratifikasi sosial ini biasanya disebabkan oleh adanya sesuatu yang dihargai lebih, seperti adanya kekuasaan dan kekayaan. Nah, dasar stratifikasi sosial di dalam masyarakat ini ialah ada kekayaan, terus ada kekuasaan, terus ada keturunan, terus ada pendidikan, terus ada status atau kedudukan, dan yang terakhir itu ada peran. Oke, adik-adik, mungkin itu saja materi pembelajaran pada video kali ini. Tadi kita sudah mempelajari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial sendiri kita sudah mempelajari yaitu pengertian, ciri-ciri, dan bentuk dari diferensiasi sosial. Sedangkan untuk stratifikasi sosial yaitu tadi kita sudah mempelajari yang namanya pengertian, terus ada faktor penyebab dari stratifikasi sosial, dan juga yang terakhir itu ada dasar stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Nah, di sini kakak akan mengulang kembali pengertian dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, diferensiasi sosial sendiri mempunyai pengertian yaitu pengelompokan atau penggolongan masyarakat. Sedangkan untuk stratifikasi sosial yaitu lapisan sosial di dalam masyarakat. Nah,
Nah, mungkin itu saja penyampaian materi yang disampaikan oleh Kak Ilham. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik loncengnya agar tidak ketinggalan materi sosiologi berikutnya. Kita akhiri dengan kata sekian dan terima kasih.